ada apa dengan Nia Kurniasari? Halo guys, selamat datang di channel Faktor Mitos. Uhuy. Jadi kali ini kita akan membahas cerita tentang penjual gorengan yang harus kehilangan nyawa karena ulah manusia tak punya hati. Kasus ini sebenarnya terjadi gak lama ya, baru-baru ini. Namun kali ini nama Nia kembali menjadi perbincangan hangat karena ulah orang-orang zaman sekarang. Tanpa banyak basa-basi, kita langsung menuju ke ceritanya saja. Jadi siapa sih Nia Kurniasari ini? Jadi Nia Kurniasari ini adalah wanita asal Padang Pariaman. Usia dari Nia Kurniasari ini adalah 18 tahun. Di usianya yang cukup muda, Nia Kurniasari ini bisa dibilang wanita yang giat, wanita yang kuat, wanita yang bekerja keras. Karena di usianya yang muda, Nia Kurniasari ini tak malu membantu orang tuanya dengan cara berjualan gorengan. Biasanya anak zaman sekarang di usia 18 tahun mereka lebih produktif bermain. Namun Nia ini berbeda. Nia tak malu untuk membantu orang tuanya. Dan biasanya Nia ini berjualan gorengan sepulang sekolah. Sekitar jam 4 sore sampai dengan sekitar jam 6 maghrib. Tujuan Nia berjualan gorengan ini adalah untuk membantu perekonomian keluarganya. Dan Nia ini punya keinginan untuk berkuliah di universitas yang ada di Sumatera Barat. Terus ada apa sih dengan Nia? Jadi pada tanggal 6 September 2024 kemarin, Nia ini berjualan seperti hari-hari biasanya. Nia berangkat sekitar jam 4 sore, namun ada yang berbeda pada hari itu. Di mana Nia berangkat jam 4 sore, namun sampai jam 8 malam, Nia belum pulang. Eli Marlina yang merupakan ibu Nia menyadari bahwa Nia belum berada di rumah dari berjualan sekitar jam 8 malam. Setelah menyadari Nia belum pulang ke rumah, keluarga Nia pun melakukan pencarian terhadap Nia. Mereka mencari Nia di sekitaran perkampungan yang biasanya dilewati oleh Nia. Namun pencarian pada malam hari itu tidak membuahkan hasil apapun. Keesokan harinya mereka kembali melakukan pencarian terhadap Nia. Mereka belum melaporkan kepada polisi karena belum 24 jam hilang. Percuma jika mereka melaporkan polisi, mungkin saja tidak direspon karena waktu yang ditentukan. Keluarga Nia ini nggak sendiri mencari Nia. Mereka dibantu warga untuk mencari keberadaan Nia Kurniasari ini. Setelah melakukan pencarian, akhirnya mereka menemukan petunjuk yang pertama. Pada tanggal 7 September 2024, mereka menemukan jilbab hitam yang digunakan Nia saat berjualan. Dan gak hanya jilbab, mereka juga menemukan gorengan yang dijual Nia yang sudah berserakan di dalam semak-semak. Keesokan harinya lagi, pada tanggal 8 September 2024, para warga mencurigai salah satu tempat. Yang tempat itu memang gak seperti biasanya, di mana ada salah satu perkebunan warga yang mempunyai gundukan tanah yang ditutupi dengan ranting dan dedaunan. Warga pun curiga ya, karena mereka menemukan penemuan yang asing di mata mereka. Para warga dan tim pencari kemudian mencoba menggali gundukan tanah yang asing ini. Saat mereka melakukan penggalian, dan betul saja mereka menemukan tangan dari seseorang. Sontak mereka pun terkejut dan melaporkan penemuannya ini ke pihak polisi. Polisi pun datang dan melakukan penggalian, dan benar saja mereka menemukan Nia dalam kondisi sudah tak bernyawa, dan lebih parahnya Nia ditemukan dalam kondisi tanpa busana. Jadi gimana sih kronologi yang terjadi? Jadi gua bakal ceritain sekiranya kronologi yang terjadi. Nah, pada tanggal 6 September, hari dimana Nia menghilang, Nia berjualan gorengan seperti biasanya. Ia berangkat sekitar pukul 4 sore. Nah, sekitar pukul 17.50, Nia ini melewati sebuah lokasi yang merupakan tempat nongkrong dari pelaku. Pelaku dan 3 orang temannya memanggil Nia untuk membeli gorengan yang Nia bawa. Nia pun berhenti dan menjual gorengannya kepada mereka. Sekitar pukul 18.30 atau sekitar jam setengah 7, Nia kembali berjalan kaki untuk pulang. Namun rupanya salah satu dari mereka yang nongkrong nafsu terhadap Nia, atau birahinya memuncak saat melihat Nia. Pelaku pada saat itu sudah menyiapkan tali rafia untuk mengantisipasi jika nantinya Nia melakukan perlawanan. Sekitar jam 18.50, pelaku mencegat Nia di TKP pertama yang berjarak kurang lebih sekitar 200 meter dari lokasi pelaku nongkrong. Pada saat itu
itu pelaku menyerang Nia dan menjatuhkan Nia. Kemudian pelaku ini menyeret atau membawa Nia kurang lebih 2 km dari TKP yang pertama. Nah, disitulah pelaku melakukan aksi rusaknya terhadap Nia. Pelaku melampiaskan semua nafsu pada dirinya, semua birahi pada dirinya terhadap Nia. Setelah pelaku melampiaskan aksi rusaknya itu, pelaku kemudian membawa Nia kurang lebih 300 meter untuk dikubur. Jadi karena kasus Nia ini viral dan beredar luas di sosial media dan menjadi trending topik pada saat itu, polisi pun melakukan penyelidikan untuk mengungkap siapa sih pelaku di balik kasus ini. Hari demi hari polisi melakukan penyelidikan dan akhirnya polisi berhasil mengungkap siapa pelaku di balik kasus ini. Ya, pelaku di balik kasus ini adalah Indra Septiawan, pria yang berusia 26 tahun. Pada saat itu polisi terus-menerus mencari keberadaan dari Indra ini. Hari demi hari mereka melakukan pencarian. Nah, sekitaran 11 hari melakukan pencarian, akhirnya polisi menemukan angin segar. Jadi polisi ini menemukan rumah kosong yang pada saat itu dicurigai karena seperti ada gerak-gerik yang mencurigakan. Akhirnya pihak polisi ini menghubungi pemilik rumah itu untuk membukakan pintu dari rumah itu. Saat masuk, polisi ini menemukan rokok yang masih panas yang menandakan kalau ada aktivitas di dalam rumah itu. Polisi juga menemukan jejak kaki di tembok menuju loteng. Polisi langsung melihat tempat itu dan benar saja, orang di dalam rumah kosong itu adalah Indra Septiawan. Polisi dan warga pun bekerja sama untuk menangkap pelaku. Akhirnya pelaku berhasil diamankan dan sedikit mendapatkan bogem mentah dari warga yang sudah muak dengan kelakuan pelaku ini. Indra pun dijerat dengan beberapa pasal dan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Terus ada apa dengan Nia yang sekarang? Jadi kasus Nia ini kan terjadi pada bulan September. Nah, sekarang udah bulan Desember, yang artinya kasus ini terjadi sudah sekitaran 2 bulan yang lalu. Namun nama Nia ini kembali menjadi perbincangan hangat di bulan Desember ini. Kenapa jadi perbincangan hangat? Kan kasusnya udah terjadi 2 bulan yang lalu. Emang ada apa sih? Jadi kasusnya kan harusnya sudah selesai ya kan, karena Nia sudah mendapatkan tempat peristirahatan yang layak dan pelaku sudah diamankan oleh pihak berwajib. Namun dengan fenomena ini nama Nia kembali muncul. Fenomena apa sih bang? Kayak heboh banget. Jadi fenomena ini adalah banyak sekali orang-orang di mana-mana berbondong-bondong untuk berziarah ke makam Nia. Sampai-sampai bunga di atas kuburan Nia ini menjulang tinggi banget. Dan kalian bisa bayangin dengan bunga yang menggunung seperti itu, berapa banyak orang yang berziarah ke makam Nia. Dengan fenomena yang terjadi ini banyak pro dan kontra dari netizen. Menurut netizen, fenomena ini terlalu over atau terlalu berlebihan. Ada yang komen seperti, makam Nia Kurniasari gak pelit topping. Ada lagi, wajib masuk buku pelajaran sejarah kisah Nia Kurniasari sang pahlawan gorengan. Dan banyak lagi. Ini Nia udah masuk kubur malah dijadiin jokes oleh netizen karena fenomena ini. Ya, semoga yang ziarah ke makam Nia ini bukan karena tren, bukan karena ikut-ikutan aja. Semoga orang yang berziarah ke makam Nia ini mempunyai tujuan yang utama, yaitu untuk mengingat mati, seperti apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Ya, jadi itulah Nia yang baru-baru ini namanya kembali naik karena fenomena baru. Jadi gue udah rangkum cerita ini. Jadi jika ada yang salah tolong dikoreksi. Kalian bisa komen di bawah. Dan buat kalian yang suka cerita seperti ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Dan nyalakan loncengnya agar kalian gak ketinggalan konten-konten berikutnya. Oke, see you next time.